Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 3 di mata kuliah Filsafat Pendidikan dengan dosen pengampu Dr. Haji Dadang Rahman Munandar MPD. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang 3 landasan utama filsafat pendidikan dan dasar filsafat pendidikan di Indonesia. Sebelum masuk ke materi, kami akan memperkenalkan diri. Yang pertama, ada Fatimah Nur Hidayah. Yang kedua, ada Ledia Kurniawan. Yang ketiga, ada Nesa Najia Nuzha. Kita langsung saja masuk ke materinya. Sistematika filsafat pendidikan. Yang pertama ada ontologi filsafat pendidikan. Ontologi berasal dari kata ontos yang berarti berada dan logos yang berarti ilmu. Jadi landasan ontologis atau sering juga disebut landasan metafisik merupakan landasan filsafat yang menunjuk pada keberadaan atau substansi sesuatu. Misalnya, pendidikan secara ilmiah ditujukan untuk mensistemasikan konsep-konsep dan praktik pendidikan yang telah dikaji secara metodologis menjadi suatu bentuk pengetahuan tersendiri yang disebut ilmu pendidikan. Pengetahuan ilmiah mengenai manusia sebagai subjek dan objek pendidikan, pandangan tentang alam semesta, tempat hidup manusia bersama, dan pandangan tentang Tuhan sebagai pencipta manusia dan alam semesta tersebut. Yang kedua ada epistemologi filsafat pendidikan. Epistemologi berasal dari bahasa Yunani yaitu episteme berarti pengetahuan dan logos berarti pemikiran. Jadi, epistemologi adalah cabang filsafat yang disebut juga teori mengetahui dan pengetahuan. Epistemologi membahas konsep dasar dan sangat umum dari proses mengetahui, sehingga erat kaitannya dengan metode pengajaran dan pembelajaran. Sebagai contoh, seorang yang berpaham idealisme berpegang pada keyakinan bahwa proses mengetahui atau proses kognitif sesungguhnya adalah proses memanggil mengetahui atau proses kognitif sesungguhnya adalah proses memanggil kembali ide-ide yang telah ada dan bersifat laten dalam pikiran manusia. Aksiologi filsafat pendidikan. Aksiologi berasal dari kata aksios, yang berarti nilai, dan logos berarti pemikiran. Jadi, aksiologi merupakan cabang filsafat yang membahas teori-teori nilai dan berusaha menggambarkan apa yang dinamakan dengan kebaikan dan perilaku yang baik. Bagian dari aksiologi adalah etika dan estetika. Etika menunjukkan pada kajian filsafati tentang nilai-nilai moral dan perilaku manusia. Estetika berkaitan dengan kajian nilai-nilai keindahan dan seni. Aksiologi menunjukkan pada preskripsi perilaku moral dan keindahan. Para pendidik selalu memperhatikan masalah-masalah yang berkaitan dengan pembentukan nilai-nilai dalam diri para subjek didik dan mendorong ke arah perilaku yang lebih bernilai. Tujuan filsafat pendidikan: memberikan inspirasi bagaimana mengorganisasikan proses pembelajaran yang ideal. Peranan filsafat pendidikan memberikan inspirasi, yakni menyatakan tujuan pendidikan negara bagi masyarakat, memberikan arah yang jelas dan tepat dengan mengajukan pertanyaan tentang kebijakan pendidikan dan praktik di lapangan dengan menggunakan rambu-rambu dari teori pendidik. Dasar filsafat pendidikan di Indonesia. Dasar pendidikan merupakan suatu asas atau fondasi untuk mengembangkan dalam bidang pendidikan dan menjadikan pembinaan kepribadian. Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai berbagai macam kebudayaan yang telah menguasai status tinggi dalam filsafat sebagai ideologi bangsa dan negara yang memenuhi seluruh aspek kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan ilmu pengetahuan. Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang mempunyai fungsi hidup dalam kehidupan bangsa dan negara Indonesia, tapi juga alat pemersatu bangsa, kepribadian bangsa, pandangan hidup bangsa, sumber dari segala sumber hukum dan sumber ilmu pengetahuan di Indonesia. Pancasila merupakan landasan dan hasil cipta dari kebudayaan yang mengandung nilai-nilai filsafat dan telah lama mengakar pada kehidupan bangsa Indonesia. Identitas Pancasila mencerminkan suatu sistem pendidikan nasional yang bertumpu dan dijiwai oleh suatu keyakinan dan pandangan hidup.
Filsafat pendidikan Pancasila merupakan sistem negara Pancasila yang dilaksanakan dalam berbagai subsistem kehidupan bangsa dan masyarakat. Sistem negara Pancasila tersebut berdasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 yang mana Pancasila merupakan aspek ruhaniyah atau spiritual sistem pendidikan nasional. Hubungan matematika dengan landasan utama pendidikan. 3 aspek yang terdiri atas ontologi, epistemologi, dan aksiologi tidak dapat dikumpulkan ketika membahas suatu ilmu pengetahuan. Ketiga aspek dalam filosofi di atas sangat penting untuk diterapkan. Matematika dan matematika sekolah pada anak-anak merupakan dua hal yang berbeda. Matematika sekolah adalah matematika yang biasanya dipelajari oleh siswa di sekolah yang mana itu berbeda dengan matematika yang biasanya dipelajari oleh matematikawan. Matematika yang dipelajari oleh seorang matematikawan untuk memiliki ide imajinatif, mengajukan pertanyaan, membuat kesalahan, dan menggunakan kesalahan tersebut untuk belajar hal baru. Sedangkan tujuan matematika sekolah adalah untuk memfasilitasi siswa dalam mengembangkan kecakapan matematisnya. Adanya penalaran beradaptasi dengan kemampuan berpikir logis dan reflektif serta melakukan justifikasi. Terakhir, disposisi produktif mengarah pada kecenderungan untuk memandang matematika sebagai suatu hal yang memiliki makna, nilai, atau manfaat serta keyakinan akan ketekunan dan efikasi diri. Rangkuman. Pendidikan secara teoretik maupun praktik dilandasi oleh 3 landasan filsafat, yaitu landasan ontologis, landasan epistemologis, dan landasan aksiologis. Landasan ontologis memberikan dasar bagi pendidikan mengenai pemikiran tentang yang ada, yaitu pemikiran tentang Tuhan, manusia, dan alam semesta. Landasan epistemologis memberikan dasar filsafat bagi teori dan praktik pendidikan dalam hal metode memperoleh pengetahuan. Oleh karena itu, pendidikan sangat erat kaitannya dengan ilmu pengetahuan. Maka pandangan tentang sumber-sumber pengetahuan dan jenis-jenis pengetahuan berpengaruh pula terhadap kurikulum dan metode pembelajaran. Landasan aksiologis memberikan dasar filsafat dalam hal nilai-nilai yang melandasi teori pendidikan dan menjadi acuan praktik pendidikan. Di antaranya, nilai-nilai yang diyakini tersebut tercermin dalam perumusan tujuan pendidikan. Terima kasih telah menonton video kami. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan perkataan yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.